Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini, NIM 8020-2066 dari kelas 01 PT2. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara file dan properties, pengertian auto implemented properties, dan pengertian read only dan write only. Yang pertama, pengertian file. File merupakan variabel sederhana yang dideklarasikan di dalam kelas. Sedangkan properti yaitu gabungan sebuah file privat, sebuah metode getter, dan sebuah metode setter. Di bawah ini contoh dari file pada sisap dan properties pada sisap. Pada suatu properti, jika suatu setter tidak dibuat, maka properti tersebut menjadi properti read only, dan apabila getternya dihilangkan, properti tersebut akan menjadi properti read only. Di bawah ini adalah contoh-contoh properties pada sisap. Pada contoh di samping, nama adalah suatu properti sederhana, tanggal lahir adalah suatu properti read only. Umum adalah suatu properti read only dengan nilai yang dihitung. Properti sisanya. Kuis UTS dan UAS adalah properti sederhana dengan sedikit batasan nilai. Setelah itu, properti statik pada sisap. Pada bagian sebelumnya kita telah membahas mengenai metode statik. Properti statik mirip dengan metode statik. Properti statik dapat diakses tanpa menginitialis suatu kelas. Properti statik dapat dianggap sebagai properties yang mencakup satu kelas. Properti statik diakses dan diubah langsung dari nama kelas. Sebagai contoh, kita tambahkan konstruktor dan properti statik berikut ke kelas siswa. Nah, berikut ini contoh cara penggunaan properti statik. Pada contoh di atas, properti statik jumlah tidak dapat diakses melalui Jane, jumlah ataupun Stephen, melainkan harus diakses langsung dari siswa. Jumlah, di mana siswa adalah kelas, bukan objek. Hal ini hanya dapat dilakukan pada properti statik. Di bawah baris siswa.jumlah sama dengan 0 dibuat dua buah objek siswa, yaitu Jane dan Stephen. Kedua objek tersebut dibuat dengan fungsi new siswa, yaitu fungsi konstruktor yang didefinisikan pada blok program publik siswa. Di dalam konstruktor tersebut ada perintah jumlah plus sama dengan 1, yang akan menambahkan 1 ke properti statik jumlah, sehingga setelah dua objek dibuat, maka siswa jumlah akan bernilai 2. Auto implemented properties. Properties yang diimplementasikan otomatis akan membuat deklarasi properti lebih ringkas jika tidak ada logika tambahan yang diperlukan dalam akses properti. Mereka juga memungkinkan kode klien untuk menciptakan objek. Ketika Anda menyatakan sebuah properti seperti yang diperlihatkan dalam contoh berikut, penyusun menciptakan lapangan dukungan pribadi anonim yang hanya dapat diakses melalui mendapatkan properti dan mengatur akses. Pada sisap 9 dan kemudian, pengakses ini juga dapat dinyatakan sebagai sifat yang diimplementasikan secara otomatis. Berikut ini memperlihatkan sebuah kelas sederhana yang memiliki beberapa sifat yang diimplementasikan secara otomatis. Di bawah ini terdapat contohnya. Anda tidak dapat menyatakan langsung sifat yang diimplementasikan pada antarmuka. Auto implemented properties menyatakan pribadi, misalnya lapangan pendukung, dan antarmuka mungkin tidak menyatakan bidang, misalnya. Pada sisap 6 dan kemudian, Anda dapat menginisialisasi auto implemented properties yang sama untuk bidang. Di bawah ini terdapat contoh dari auto implemented. Setelah itu, properti read only dan write only. Properti read only yaitu
Properti yang hanya memiliki aksesor jet dan bukan aksesor yang ditetapkan dikenal sebagai properti read-only. Properti read-only memungkinkan kami untuk membaca nilai bidang pribadi. Saat kita akan mengatur nilai, kompilasi akan melemparkan sebuah pesan kesalahan. Contohnya, setelah itu, properti write-only. Properti write-only hanya memiliki blok yang ditetapkan dan bukan blok jet. Ini memungkinkan kita untuk menetapkan nilai dan tidak membaca nilai. Jika kita mencoba membaca nilainya, maka itu akan melemparkan pesan kesalahan. Contohnya di bawah ini. Cukup sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.